Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Saya muliakan, saya hormati panitia pembangunan masjid kita, Masjid Jami Jannatun Naim, seluruh jajaran panitia pelaksana kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya muliakan, saya hormati para alim ulama, para guru, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, punya banyak tokoh yang hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Masya Allah, melihat kondisi masjid kita, denagale masih gie. Sampai-sampai majelis taklim di luar pun masih banyak ambil tempat duduk. Artinya apa? Semangat keagamaan kita sangat luar biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya kotomak bicara maulid, ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan orang yang tidak mau memperingati maulid dan selalu mempertanyakan maka magin atau maulu, magin atau maulu, ini adalah ciri orang yang tidak cinta kepada Nabi. Kenapa? Tidak layak orang yang mengaku cinta Nabi tapi mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu tidak layak, Pak. Nah, saya cinta Nabi tapi selalu mempertanyakan kenapa kita bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan maulid itu adalah wujud kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan makutana kayolo, tanggal siaga najaji Nabi ta. Oke, full sudah tamat semua. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Pertanyaan kedua, tanggal siaga namate Nabi ta. Mula ni mak gaga. Anak muda di belakang langsung pencet HP, cari di Google. Iya toh? Tanggal meninggalnya Nabi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi, dalam hitungan hijrah, umur tahunnya, hari kematiannya. Tapi Nabi yang diperingati adalah hari kelahirannya. Artinya apa? Seakan-akan ya Nabi tadi nimatunang kana mati, Pak. Tidak pernah mati. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat bal ahya 'inda rabbihim yurzakun. Ya Nabi tadi nimatunang kana mati bal ahya 'inda rabbihim. Dia hidup selamanya di sisi Tuhannya. Yurzakun, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kau tahu biasa yang diperingati adalah kematiannya.
Coba gerema kedek itu. Haul Andre Gurutta ke Haji Muhammad As'ad Al-Bukisi. Haul Andre Gurutta ke Haji Daud Ismail. Haul Andre Gurutta ke Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Haul Syekh Yusuf Al-Makassari. Artinya yang diperingati adalah hari matinya. Tapi dengan karena tomak ada peringatan haul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak? Yang diperingati adalah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa yang diperingati adalah hari lahirnya? Karena Nabi itu tidak pernah mati. Alasan kedua, yaroi di amalat ahlus sunnah wal jamaah, yeko angkat mate ikiringan ngi surah Al-Fatihah. Aga ibaca ila ruhi Al-Fatihah. Betul tidak? Ila ruhi ambutang Al-Fatihah. Ya. Ila ruhi becetang Al-Fatihah. Tapi dengan katomak kada ila ruhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Aga pelai baca ko nabi tay kiringan ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Kenapa bukan ila ruhi? Selalu dikatakan ila hadra. Nasabah iro nabi tadi memang nangka namate, tapi yang dikiringkan bukan rohnya, tapi hadra kehadirannya. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, Bapak Ibu dimuliakan Allah, yakotullahu haji yare galau ki umrah, ada waktunya kita ziarah di Masjid Nabawi. Yakot joka ki Masjid Nabawi, ada tempat namanya Raudah. Raudah itu disitulah dulu rumahnya Nabi, dan disitulah Nabi dikuburkan. Yakotullahu masyara koko burukna Nabi ta. Denang katomak kada assalamu alaikum ya ahlal kubur. Aga pelai baca assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habiballah. Ye kokoki ko buruk na neneta, ambota, indota yang sudah meninggal, assalamu alaika ya ahlal kubur. Tapi ko nabita assalamu alaika ya Rasulullah. Kenapa? Nabi bukan ahli kubur, tapi Nabi itu selalu hadir. Lalu pertanyaannya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Mahallul Qiyam Al-Barazanji, yaitu koma Barazanji tahu selalu kita baca itu anta syamsun. Nah itu nafal amanan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun. Ya, anta anta misbahus sudur. Ya itu. Anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Itu Nabi. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksiru wa gali. Engkau ibarat emas yang asli. Anta misbahus suduri. Dan engkau adalah cahaya di dalam hati. Itu Nabi. Jadi Nabi itu disebut nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya lagi, kenapa Nabi Muhammad disebut cahaya di atas cahaya? Apanya Nabi yang bercahaya? Kemudian di situ dikatakan anta iksiru wa gali. Engkau ibarat emas yang asli. Kenapa Nabi diibaratkan emas? Kata ulama kita, maka di Andre Gurutta,
Nabi disebut emas yang asli karena emas itu berharga. Bu, ya ko angka ulawa 100 garang. Oke? Ya ulawannya itaroy ko lalenna agasan na silongange. Ko cemme Yare gay itapangi ko tampak sampai. Kira-kira ifadangi tawe maka da angka ulawaku utapangi ko lalenas EWC. Utapangi ko nrocomberangi. Utapangi ko tampak sampai. Kira-kira maka lariga telaw sapai pak. Namo ang katain na corona jamu manatotay. Kenapa? 100 garang emas. Betul tidak? Kenapa? Emas itu meskipun dikubur di dalam got, disimpan di tempat sampah, pasti nasapatai. Kenapa berharga pak? Tapi yang namanya sampah, namo diiklankan setinggi langit, palingan menyebar bau busuk saja. Dega aga, yeko sampah pak, comberang, dia apa aja tidak diiklankan tidak laku. Meskipun disimpan dimanapun. Betul tidak pak? Itulah ibaratnya baginda Nabi Muhammad pak. Ya ko angka tau masih pak ulawang. Mau dicaci, mau dihina, mau difitnah, icarita jana. Kalau dia adalah emas, pasti dia akan dibutuhkan dan dicari. Tapi kalau dia comberang, meskipun diiklankan maka silat tu yanu begini. Dia gaga angke nah. Kenapa? Dia adalah sampah. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk golongan manusia-manusia emas. Amin. Itulah sebabnya Nabi, anta iksiru wa ghali. Engkau seperti emas yang asli. Karena emas itu memiliki harga yang tinggi. Memiliki kemuliaan. Meskipun dihina, dicaci maki, difitnah, dianggap pembohong. Tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad adalah iksiru wa ghali. Dia adalah emas yang asli. Halo? Bu? Kita dihebohkan media baru-baru secara spontan. Andre Guruta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dan pimpinan pengurus pusat. Ya, As'adiyah, Masya Allah, secara spontan mencium kepala pastur. Itu beredar di media, kenapa mesti dicium, kenapa mesti dicaci, ditunggangi oleh media-media untuk menjatuhkan pak. Tapi alhamdulillah kemuliaan Andre Guruta tidak berkurang. Kenapa? Tidak mengurusi urusan sampah. Tapi dia fokus kepada kebaikan pak. Dan itulah yang disebut seseorang yang bernilai emas, meski dicaci, meski dicerita jeleknya, meski dia difitnah, mereka tetap akan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ulawat tahu. Tapi eko sampah pak, silada komik kelangkangi, muaka matandre, na tutup mana timun na tahu, magai kebo ba na tale. Ya ko angka to na puji tik cerita jana tahu sampah mana ya tu. Angka gay kana puji mak gosip. Makabo mana timun na ya tu. Silada ti magosok gigi na iki makabolada timun na. Ni kaya ro pak gosip. Saya lihat tadi di sini saya masuk dari pintu, mapamula memang di mak gosip. Coba gak miti harus tas. Magai agar rumah tandri songko na. Macam-macam nakapici deh na ite gere iroi. Magai agar ro palsu encon na. Amis sengangi agar rumah celak ku isinna. Macam-macam. Ya kau tahu tuli tahu mina urusua itu tandanya makhluk-makhluk sampah. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah. Banyak mengurusi kekurangan-kekurangan kita dan bukan mengurusi kekurangan-kekurangan orang lain. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan Nabi Muhammad di dalam mahallul qiyam itu dikatakan nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Alasannya adalah ada 3 hakikat sehingga Nabi Muhammad disebut nur. Halo. Bu. 3 alasan Nabi Muhammad disebut nur.
nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Yang pertama, Sya'alawi mengatakan makna dari nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Kata Sya'alawi, karena Nabi Muhammad itu nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi depa nei pancaji amananna alange, depa nei pancaji sininna rupa tawe, depa nei pancaji langi ena tanai, angka memang ni Nabi Muhammad. Itulah yang disebut dengan nurun qabla kulli syai'. Dia adalah cahaya sebelum diciptakan segala sesuatu. Yaitu na biasa nasa toriolota to panritay makada tajanna Muhammad, nuru Muhammad. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum diciptakan Nabi Adam, angka memang ni Nabi Muhammad. Bu, wattunna Nabi Adam ipancaji, yaitu Nabi Adam congai ulun nako aga senai o kuaras rafi ar-ra'sahu ila sama'il aliyah. Jadi ulunna Nabi Adam congai waktu ni pancaji, dia melihat tulisan la ilaha illallah Muhammadun. Makutanay Nabi Adam ko pong Allah Ta'ala, ya Allah, siapa nama itu berdekatan dengan namamu? Maka dia pun Allah Ta'ala, Adam, itu adalah kekasihku. Laula Muhammadin ma khalaqtuka ya Adam. Dan nengetania ya roh Muhammad, namo iko Nabi Adam detu pancaji ko. Itu kalimat Allah kepada Nabi Adam. Jadi angka memang ni Nabi Muhammad dapat pancaji Nabi Adam. Pertanyaannya, Bu, niga Nabi pertama na pancaji pong Allah Ta'ala. Nabi siloloko na makada. Ang kameman ni Nabi Muhammad na pay pancaji Nabi Adam, matik mo pibu enasen Adam. Barati demeto nang kana perhatikan ni. Titalo mi bawa ning garang. Bu, wattun nay pancaji Nabi Adam, conga ulunna naite asan na Muhammad. Berarti Nabi pamulan na pancaji pong Allah Ta'ala, Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Berarti ko Nabi Muhammad pamulang, sinin na yaroyak guru yang mapamula SD latu perguruan tinggi, yang mengatakan Nabi Adam adalah Nabi pertama salamana yaro. Maga di kumakoy. Bu, yang pertama Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Ragu-ragu itu. Kata nama kada Adam, kata nama kada Muhammad. Bu, jawabannya adalah Nabi pertama diciptakan oleh Allah, ya kuma bicara lahir ki Nabi Adam yolo. Tapi ya kuma bicara hakiki ki Nabi Muhammad pamulang. Makanya kaidahnya di dalam kitab Sirrul Asrar, yaro Nabi Muhammad awwaluhu fil haqiqi, pamulangiri hakiki wa akhiruhu fil zahiri, naik apa capurang lahiran. Jadi koma bicara lahiran ki Nabi Adam memang pamula Nabi, tapi koma bicara hakiki ki Nabi Muhammad angka memang ni sebelum diciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Bagaimana korelasinya? Wattunna conga Nabi Adam naitay ukina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ni Nabi Adam puang waddi gawita tapane ro Muhammad toripojita. Maka dia pun Allah Ta'ala Adam ya komelo komite tapana Nabi Muhammad as-salawa koyolo lori Nabi Muhammad. Maka dia Nabi Adam dewi sengi masalawa puang. Peke carana masalawa. Ipa guru Nabi Adam Adam baca ya salawat marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Yenay salawat pamula kulinoi sebelum Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad dan salawat-salawat yang lain. Di mana pigaga ya roh ang kami man ya salawat. Ini salawat pertama di dunia kung Allah Ta'ala Pak Guru Nabi Adam. Apa salawatnya? Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tafalak mana nih Bu? Hei. Marhaban, asamake Bu, marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yena salawat pamulang puang Allah Ta'ala Pak Guru langsung Nabi Adam. Apa manfaat dari salawat ini? Di dalam satu hadis dikatakan, nigi-nigi to baca ye salawai. Tungke banna tahu makada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ye ko bangi tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian nabaca ye salawat na Nabi Adam, ukko kanukun indok jarinna, nasapuangi rimatanna, insyaallah dena mate itu tahu na rekode panaitai onrona ko surga. Itu punya kemuliaan, Pak. Kenapa? Ya Nabi ada wattun na melok nita Nabi Muhammad yai Pak guruange. Nasapungi jarina Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pure nasapu kanu kindo jarina nasapuangi komatanna naite tapana Nabi Muhammad ukku kanu kindo jarina Nabi Adam. Jadi HP 4G pertama di dunia kanu kuindo jarinna Nabi Adam tanpa pulsa Pak. Ini HP 4G pertama. Komunikasi Nabi Adam dengan Rasulullah Muhammad melalui kuku ibu jari Nabi Adam. Koni romonro si wujud rupa Nabi Adam si bawa Nabi Muhammad. Yana tunakada to panritata mage na iya bapakna to watakale Nabi Adam asenna. Tapi bapakna nyawai Muhammad asenna. Karena memang di pancadinna Nabi Adam Pak, pertemuannya itu ada hubungan komunikasi antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Apa Nabi Adam disuruh masalawat. Dan ini salawat, nigi-nigi to baca kumakari Pak Bang ya syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nak kena natatangi, dia nak kena sakairo. Na baca uko jarina napa nasapua kumatanna. Dia tidak akan meninggal dunia sebelum diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Itu kemuliaan, Pak. Saya teringat Andre Gurutta Muhammad Fasih, Allahu yarham, pimpinan pondok pesantren DDI Takalasi baru. Salah satu murid langsung Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Diberikan amanah memimpin pesantren DDI Takalasi. Yaro guru tapa pure masampajan asara tawe. No bimana anak guru na yaro marapi emadapi ko cidin. Semua ini murid melakukan perintah guruta. Maka de guruta na ia makokwe melo ka suroko jokka no mukia kalabong. Makutane anak guru na guruta herangi puang niga mate. Maka nang kamelo ki makia kuburu makia kelebong. Maka dia Andre Gurutana ajana mumega bicara, ia makokwe pegau iparintaku. Tanpa banyak bertanya, ia anak guru na guru talo ni makia kelebong korona itunjukkan, ijal lo kengengi. Le koro pura nakia kelebonge, alhasil lesu ni mangolo ko guruta, huang pura ni kia kelebonge. Maka di guruta tabe na nasaba nauk di nak kuakku. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lewu guruta ukko yasena sujadanna mate guruta pura kia memang ni kalabona napa mate guruta. Apa ilmunya? Yamiro napa guruta tungke makadana Pak Bangi. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung baca salawatnya Nabi Adam. Marhaban bi habibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sepungi di kanukunna indok jarimu
muasapuangi ko matamu purade mu mate na rekode pomiti on romo risuluga andre gurutta masya Allah mak pura kya memang ni kalapona apa mate Pak. Amalan ini juga pernah saya dengar dari Andre Gurutta, Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan Andre Gurutta almarhum Sanusi Baco. Allahu yarham. Wattun na melok mate Gurutta Pak, iputame rumah sakit. Terbaring di rumah sakit, angkai anak gurunna tibe berapa berkas dari Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Melok na tanda tangani Gurutta. Maka dei Gurutta aja na naiyak tanda tangani na nasaba na tajan na nabita. Selesai sholat asar Pak, langsung menghembuskan napas terakhir Gurutta meninggal dunia. Pertanyaannya, apakah Gurutta miseng alena melok mate? Dek gaga to miseng alena melok mate. Tapi kupung Allah Ta'ala melok, dek gaga wat ditolai elona Allah Ta'ala. Dan salah satu amalan dari Andre Gurutta Pak, itu salawatna Nabi Adam. Marhaban bihabibi wa qurrata aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya Nabi Muhammad nurun qabla kulli syai. Dek panai pancaji sinin na sewa-sewai, tajam memang ni Muhammad di sinin na sewa-sewai sebelum diciptakan oleh Allah. Itu makna dari nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya yang juga biasa disebut dengan Nur Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur? Alasan kedua, karena Nabi Muhammad itu nurun fil bashar, tajang ngiriman nesai. Yaitu Nabi Muhammad tajang ngirilino Pak iman nesai. Kenapa Nabi Muhammad disebut tajang ngirianuman nesai? Nasabah karena Nabi Muhammad yang menghilangkan seluruh aktivitas jahiliyah. Sebelum ipancaji Nabi Muhammad Pak, zaman jahiliyah. Sian ribale tahu Bahkan saking jahiliyahnya sebelum datang Nabi Muhammad, ada seorang sahabat dia pernah masalah namanya Umar bin Khattab. Nah lembut tua-tua anak makun reina. Wanita dijadikan ladang judi. Maka dah kamu kalah kak berjudi, beneko kamu boleh pakai besok malam. Tapi ya kau menang ya tosi pakai benemu. Jadi boleh gonta-ganti pasangan, bertukar pasangan. Sebelum datang Nabi Muhammad. Sebelum datang Nabi Muhammad Pak, tidak ada aturan. Ibu boleh menikah dengan anaknya. Anak boleh menikahi ibunya. Bapak boleh menikahi anak perempuannya. Bersaudara laki-laki perempuan boleh saling menikahi antara saudara. Kenapa? Karena dia pigaga Nabi Muhammad Pak. Itulah disebut zaman jahiliyah. Digaga aturan. Setelah datang Nabi Muhammad memberikan aturan. Dia tu nawadding anak si bawah tomatuan na. Dia tu nawadding tomatua si bawah anak makun reina. Dia tu nawadding masila surang siala. Setelah datang Nabi Muhammad, seluruh aturan-aturan itu sudah datang Pak. Makanya Nabi Muhammad disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Karena atas kedatangannya Nabi Muhammad, akhirnya hilanglah zulm. Hilang kegelapan. Yang ada adalah cahaya. Kedatangan Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum, disempurnakan agama ini Pak. Apa kesempurnaannya? Setelah datang Nabi Muhammad, mapamula melok tamatindro letu masedita letu matindro tak pemang. Melok tak tama WC, melok tak mandre. Semua puramana ni na Pak Guru Nabi tak. Bu, agay baca. Ikut tama ki WC. Puramana kina Pak Guru Nabi tero? Mapamula melok kita ma WC, agay baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Cocok nih. Oh doa makan ngesenero. Doa makan telur. Ya, cocok nih. Ya. Alhamdulillah. Jadi aku dapat apa lagi robo, dapat apa lagi? Doa makan, doa masuk WC, silakan belajar kepada anak tak yang masih TK.
Ada bukunya itu, buku doa harian. Kemana koro? Doa masuk WC, doa masuk rumah, doa mau tidur, doa bangun tidur. Kemana koro? Ya kalau kita mau WC agak baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Setelah dibaca itu, makin Nabi masukkan kaki kiri dan kaki kanan. Jangan kaki kiri saja. Masa lo kita taruh kaki kanan atas saliwang. Selesai kita buang hajat, Nabi mengajarkan keluar dari WC, keluar dengan kaki kanan dan kiri. Lo kok taruh WC kiri ta? Didahului kaki kanan baru kaki. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Nabi? Siapa orang yang masuk WC mendahului kaki kirinya baru kaki kanannya, seraya memohon perlindungan kepada Allah. Jadi namo makan ameki bawam bismillahi a'udzubika. Sudah sah. Mohon perlindungan. Kemudian keluar dari WC mendahului dengan kaki kanannya, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Penyakit apa? Satu, penyakit pikun. Yang kedua, penyakit gila sampai mati. Magina mega tahu sebelum mati mamali-mali yolo deni sepasilai ngangi tega andre tega tai pura ni jamba nasa de panapura pura ni mandre nasa pura jambang mamali-mali. Kenapa? Kemungkinan kota mai WC pak tidak mengamalkan sunnah Nabi. Nabi mengajarkan dahulukan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, minta perlindungan sebelum masuk dalam WC, paling minimal bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sudah membaca itu, insya Allah kalau dia akan meninggal dunia, dia akan dilindungi dari dua penyakit. Satu penyakit pikun, yang kedua penyakit gila. Hebat. Agapi, semua sudah diajarkan Nabi. Tata cara makan, tata cara minum. Nabi mengajarkan, wala takulanna la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Ajaran Nabi. Yang boleh diminum berdiri hanya dengan air zam-zam. Boleh berdiri. Nabi contohkan. Dalam kesehatan minum berdiri. Yang dilakukan secara berterusan, cepat kena penyakit gout. Apa itu penyakit gout? Asam urat. Makanya yana tu ko macarame ustaz ini gak tahu si sele utuna tetong. Pure kiri kanan kiri kanan, magena kena asam urat. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya dalam kitab Tibbun Nabawi, orangnya suka minum berdiri. Ustaz, saya tidak minum berdiri, saya duduk, tapi cara minumnya salah. Nabi mengajarkan, ye kotom minum tidak boleh lebih dari 3 tegukan dalam satu kali kita minum. Jadi sunnahnya 1 teguk selesai, 1 teguk selesai, 1 teguk selesai. Disunnahkan berzikir setiap tegukan. Subhanallah selesai dulu, Alhamdulillah selesai dulu, Allahu Akbar selesai dulu. Itu sunnah minum begitu. Ya po ini tas si botolo, tas si kacau, sisang itu ngai capu sisang. Minum papada nyarangin asa mustase. Bu, sudah diajarkan Nabi. Semua aspek kehidupan Nabi sudah ajarkan. Bagaimana anak terhadap orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana istri terhadap suami, bagaimana suami terhadap istri, pura mana ni Pak Guru Nabi tak. Bahkan bagaimana pemimpin terhadap rakyat, bagaimana rakyat terhadap pemimpin. Pura mana Pak Guru Nabi tak. Coba kita minta. Al-Quran. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kamu berada dalam satu kelompok, dalam satu partai, dalam satu golongan, sehingga kamu tidak berlaku adil kepada golongan dan kelompok yang lain. I'dilu, hendaklah kamu berlaku adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena dengan keadilan kamu dekat dengan ketakwaan. Jadi jangan sampai lengi partai ta ikoji tulis cerita jai tahu. Apalagi sekarang pak, ya koto joka-joka, denak kada masigi, denak kada warung kopi, denak kada warung makan, asal siruntu idua mi cari tanah. Aga tu, pamase ga tu,
Aga tu? Ar-Rahma gatu? Iya mero tina cerita, betul tidak? Depa utama masih gie Ar-Rahman pamasi na cerita tewiri laleng. Tidak apa-apa Pak, tentukan pilihan kita. Tapi ajak mu cerita jana tahu aja na, dega berbuat na. Nabi sudah mengajarkan kalau ada pilihanmu i'dilu. Jangan umbar kejelekannya, jangan ceritakan jeleknya. Kenapa? Orang beriman itu bila tahu kejelekan orang, maka dia menutupi kejelekannya sebagaimana dia tidak suka dibuka kejelekannya. Ya kota cace tuli cerita jata aja mau cerita jahit tahu Halo? Nabi ajarkan. Apalagi? Nabi sudah ajarkan bagaimana istri terhadap suami. Bu. Makanya Nabi iza nazarta sarratka yakuna tujuh mata kolakaimu caberu ko. Halo. Maka si Nabi iza amarta ata'atka kona suro kolakaimu turusilaloi. Bu. Apa kamu kira? Alhamdulillah. Apalagi Nabi ajarkan. Coba geremite Pak. Yaro Nabi saking hebatnya dalam hubungan suami istri saja napa guru mana ki. Maka dia Nabi apabila suamimu hendak keluar rumah, fahaffif alai ringengi aja mutaneki gitu gere Nabi ringengi lakai mu komelo masuk boleh aja mutaneki. Aga yasang iringengi. Ya komelo imasu boleh lakai ta aja lalu mu padangi makada bapak. Ya ko boleh ko mu atu kantoroe alli ko lemo Cina, alli toko duriang, alli toko sala, lepa ko mali goreng aceh de lampu merah, angkat tu ko tu nasi kuning. Sesudah itu lepa ko Indomar, alli ngatoka soptes. Kemana nasuruang? Iya naro yasan na taneki lakai na kalau masuk boleh na cana bita. Maka Nabi fahaffif, ringangi aja mutanaki lakaimu. Bu, apa kau kira? Apa kau Pak? Mengaku Bapak ajar teteh ibu. Susah. Ringangi lakai ta. Aja tatanaki kau masuk boleh. Cukup dipesan Papa. Saya selalu menunggu di rumah. Ingat aku yang selalu menunggu kedatanganmu, rinduku untukmu. Ambil tangannya, cium tangannya, kemudian lemparkan senyuman manis sebelum bapak keluar. Sampai di kantor, dia ingat senyuman tak bu. Datang asisten kantor, tersenyum, minggir kau, senyuman istri masih terbayang. Tapi melolo kantor elakai nama jamu tapada sanggar jamu mabau kalepakna, mamonyot timunna, de panapura masika gigi, mas sempuak bauna, masula kay nalo kantoro pak, datang senyuman manis, terlupakan di rumah. Magay ini mato na pulay. Paham bu? Mana gamate? Ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nabi sudah ajarkan. Bahkan dalam hubungan kamar Pak, Nabi sudah ajarkan. Idza dakhaltal ghurfa faruddu ilai yakotame lakai mulalenna kamarae acue ko magati tama kamarae. Nabi mengatakan kedengarannya ringan tapi nilainya besar Pak. Tame kamara mulakai tame lakai mulalenna kamarae acue ko gati tama kamarae. Mapa ko makiro bu? Tama kamarae lakaina mon rosaliwa manunto pelen na Indosiar. Pura si macawat tarisi, pura si macawat tarisi, pura si macawat tarisi. Makutane anak na makremagi mo macawa mak naseng itu he bahagia film. Maka si pala muteri, oh itu selingkuh sama janda pirang. Allah. Maga pinatama kamarae tate 10 2 nena pertama. Sisan na tamay kamarae, maka na nilakay na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Maka dan iga mate bapak, mate ni lama rupa napa kotama. Den repa upasa made utama. Nabi sudah ajarkan kalau suamimu masuk kamar, ikut di belakangnya masuk. Tania to maka melok ni pegau makorotan nia. Minimal cerita-cerita kah, pijit-pijit ke kepalanya, pegang-pegang ke tangannya, codok-codok posina. Manyaman matona saat ditulak kaita. Seharian di kantor makbusa kalepain letuki bolai monro bene menonton pelen Indosiar. Kita masuk kamar, sila ada ni pesai batu naloni repak. Nah depa na tama bene na. Masuk lame maki. Halo. Bu. Salatullah, salamullah ala Taha. Salatullah ala Yasin. Itulah sebabnya Nabi Muhammad disebut nurun fil bashar. Tajangir yasinna alaman nasai. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mengajarkan mulai kita bangun sampai kita tidur, sampai kita bangun lagi. Cara masuk WC, cara makan, cara berhubungan suami istri. Hura mana nih Pak Guru Nabi tak? Dan kita perlu ketahui Pak, yaitu makun raya angkat talu na cacalak de. Bu, ada 3 paling kita tidak suka ibu. Apa itu? Pertama, omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Iya na cacalak de makun raya. Otak kosong, omong kosong, dompet. Paling na cacat tuh makun raya tuh. Alena tona liwat tongkona. Alena liwat bilinna. Alena to paliway ka bicaranna. Aku sayang kamu, aku cinta kamu. Abe kasinay gana adan na. Omong kosong. Ditambah lagi dompet kosong. De gagadu ibalancana. Na iya makun raya na poji ibalancay. Ya tu sipak na makun raya. Telu malak de na poji. Aga yaro. Ngemil, ngemol, ngomel. Apa bu? Ngemil. Sudah hafal bu? Ngemil, ngemol, ngomel. Semuanya ngemil, ngemol. Nah, mau apa nih bu? Jangan lupa update status. Ngemil, ngemol, ngomel. Ustaz Asmar Lambo. Ya tuh makun dari malada napoji tuh ngemil. Napoji manre. Napa susu anak na lena manre to mengkalinga cara macapu memang ni taloy mondri. Latu bolana manre si melo matinro manre si masad dingin manre si. Andre na poji itu makun reti manre. Halo? Yang kedua perempuan itu suka ngemol. Na poji mapalanca. Na modega gaje tu na liam panti macan nemi ko pasai. Lalan na si minggue na rekodena cenne ko pasai malasa uluna itu makun reye. Makanya kong kamakon reto 50 di ulun na ale di 100 sabut tempele kolindro na soso. Pa aja mapad di ulun na. Kenapa? Sifat na makon reye ngemol na poji mapalanca. Yang ketiga ngomel na poji manoko. Ang kagak koy pak biasa inoko. Ha? Macawa bapak di sama na inoko. Bu. Ang kagak koy na poji manoko. Angkat tangan. Mana? Dega ga mengaku. Itulah Nabi nurun fil bashar. Telah mengajarkan aturan kehidupan yang sempurna. Makanya dikatakan taraktu fikum amrainikum lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan 2 perkara bagimu, wakatan ningi 2 perkara kau tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Qur'an wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Jadi ikuti saja apa yang telah menjadi ajaran Nabi. Selamat nih itu. Selesai urusan. Karena kenapa? Di balik ajaran Nabi ada hikmah-hikmahnya. Ya ko Nabi ta makada tepuk bawah nih. Dega ke balle ada Nabi ta. Dena pada ko calik makada. Ya ko calik makada bisa ya bisa tidak. Betul tidak? Tapi kau nabita maka dah tepuk bawah ni. Kenapa? Sadiqul wa'dil amin. Dega gaballe adana nabita. Dena para ko calon bupati maka dah. Lautan ku aspal.
gunung kuratakan. Agak hatu. Halo? Angka kue biasa dijanci ko calee. Hah? Ikuti saja ajaran Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kumacueri wi aga nati nabita insyaallah lolongan ni papujin na po Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di balik pengikutan kita terhadap apa yang dibawa oleh Nabi, disitulah Allah akan ridho kepada kita. Yang terakhir, apa mega ni wita ibu-ibu paja ni macawa. Mamula ni mamuju timunna. Batuan na caw ni tudang. Ini caw tuda ya caw tetong. Makanya terakhir, kenapa Nabi disebut nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya, tajang iriasna tajangi, karena Nabi Muhammad itu adalah nurun fi syafaatil uzma. Na iya Nabi ta mancaji syafaat imatu kusurimun rina pong Allah Ta'ala. Aga ya sa syafaat. Bu, ye komelo kita mabolana Pak Bupati. Mataru-taru kita mak petang patente tama wala na Pak Bupati. Deta na natikkan na cakko komu pamomperaja. Mataru ko natikka polisi pamomperaja loko maga. Kenapa? Mataru-taru kita wala na Pak Bupati. Tapi tiba-tiba keluar Pak Bupati. Jangan kau ganggu itu orang, saya jaminan. Langsung kinalapas sa polisi pamomperaja, langsung dikasih tempat istimewa. Kenapa? Pak Bupati jadi jaminan. Itu yang disebut syafaat. Jadi matu komate kipa. Tama ki calorina ko burue. Angka ni malekae melo paresaki. Napa ki melo na paresa malekae. Tapangka Nabi Muhammad makada. Jangan kau ganggu itu ahli kubur. Saya jaminan. Langsung napajay malekae. Langsung malaikat mengatakan. Num kanaumul arus. Atinrono ahli kubur. Pada tinrona butim parue. Siapa mereka? Mereka yang mendapatkan syafaat Nabi. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat Nabi? Kita harus mencintai Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi poji kak sibawa kak tama lalena suruga. Apa wujud cinta Nabi? Banyak bersalawat dan banyak mamaulu. Jadi kodena milo mamaulu, ciri tidak suka Nabi. Halo? Yang pentingnya diluruskan. Aja mutin loka mamaulu. Telo batin umualah. Untuk apa? Agar kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Aga wadi putama ki suruga Pak dena gaga. Amalata dena na wading. Agatta lo putama ki suruga sampajata. Ibu-ibu petu-petu sampajanna. Mas sampajang loro dena sampajang asara, mas sampajang asara dena sampajang isa. Dena sampajang mangribi olo. Mas sampajang mangribi si dena sampajang isa. Subuh tatepe itu na pemoto. Yero lo putama ki suruga. Puasata hanya sekadar menahan lapar saja. Umrata berapa kali ki umrah? 5 kali, 6 kali. Mabela nih, yamina jok ke umrah melo yaseng. Latu ko makka selfie di depan Ka'bah. Alhamdulillah saya sudah umrah, tetanggaku belum merangkak. Ya rolo putama ki suruga. Hajita, mabela nih. Hajita yamin endre haji na sebab melo yobi pengaji. Oh pengaji. Lomi yobi pungaji. Iya na lobotingnya dia namelo mabisa penne. Magai pungaji. Patu dayolo pungaji tuh Ya rolo putama ki suruga. Mabela nih Pak. Apa yang bisa memasukkan kita ke dalam surga pada akhir zaman? Syekh Alawi Al-Maliki mengatakan tidak ada yang bisa memasukkan kita surga kecuali syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeko nabita na menjadi jaminan tidak ada urusan dengan amal. Kenapa? Karena Nabi yang menjadi jaminan. Jangan mengganggu itu. Iya jaminan. Selesai urusan Pak. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Satu-satunya Nabi yang bisa menjadi syafaat adalah baginda Nabi Muhammad